Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah Rekayasa Pondasi Kedua pertemuan kelima atau di minggu kelima. Kali ini kita akan membahas pondasi kelompok tiang. Akan membahas kelompok pondasi tiang. Nah, di subbahasannya kami bahas juga efisiensi kelompok tiang, kapasitas tiang friksi, dan pasir. Nah, ini yang pertama kita pelajari tentang apa itu tiang kelompok. Ini tiang kelompok terdiri dari beberapa tiang. Ini tampak melintang. Ini terdiri dari beberapa tiang. Misalnya di sini barisnya ada 1, 2, 3. Dia dengan L, dengan kedalaman ini, kedalaman penetrasi, kedalaman penetrasi L dan jarak antar as D kecil. Nah, nanti mungkin di buku yang lain simbolnya berbeda ya. Di buku yang lain mungkin simbolnya berbeda. Jadi nanti kalau ujian, kalau menjawab soal itu ditulis gambarnya. Sorry, bukan ditulis gambarnya, soalnya itu digambar. Soalnya digambar. Nah, sehingga ketika muncul simbol-simbol, kami bisa tahu. Kenapa? Karena di tiap buku kemungkinan simbolnya berbeda. Misalnya di bukunya Boles, ini simbolnya S. Nah, di bukunya Hardiatmo, D itu untuk simbol diameter dan lain-lain. Jadi nanti digambar agar kami bisa tahu yang dimaksud D itu apa, diameter atau jarak antar tiang dan seterusnya. Nah, tadi tiang kelompok adalah kumpulan tiang yang dicor jadi satu atau dipegangi oleh pile cap, ditanam pada kedalaman L. Secara umum, pondasi yang kita temui, pondasi tiang ya, secara umum pondasi dalam berupa tiang kelompok. Jarang kita menemui pondasi dalam itu hanya satu tiang. Jarang, atau bahkan mungkin tidak pernah. Itu sangat jarang. Bahkan mungkin tidak pernah. Alasannya kenapa pondasi tiang itu tidak pernah atau jarang dijumpai dalam tiang tunggal? Alasannya macam-macam. Salah satunya adalah kontraktor atau pembuat pondasi tiang ini, yang memasang pondasi tiang ini susah memasang pas di as kolom. Misalnya ini kolom. Nah, misalnya ini kolom, kan di gambar rencana terdapat lokasi kolom ya, Terus ini dibuat pondasi tiang. Nah, ngepaskan ini tuh susah. Kenapa? Misalnya dipancang, kadang-kadang dia mungkin geser sedikit, kadang-kadang mungkin geser kayak gini. Meskipun kecil banget. Atau kadang-kadang dia tidak tepat di asnya, misalnya mejang sedikit. Nah, itu kita susah membuat pondasi sempurna di as, lurus dan lain-lain. Nah, itu susah. Nah, akibatnya ketidaksempurnaan pada proses pembuatan pondasi tiang itu apa? Akibatnya muncul eksentrisitas. Nah, akibat adanya eksentrisitas itu apa? Nah, nanti ada timbul momen. Terus cara agar kita mengurangi eksentrisitas itu apa? Kita gunakan ini pondasi kelompok. Salah satu caranya. Nah, nanti kita jelaskan di
slide berikutnya. Tadi pondasi kelompok tiang adalah pondasi banyak tiang yang dipegangi oleh PL gap. Nah, secara umum kita jumpai kelompok tiang kita jumpai pondasi tiang itu berupa kelompok tiang. Nah, terus dengan PL gap yang dibangun di atas kelompok tiang, ini yang namanya PL gap. Ini namanya PL gap untuk memegangi. Nah, jenis PL gap pertama, PL gap yang menyentuh pada dasar tanah. Ini tanah, ini ada PL gap-nya. Nah, ini sering kita lihat pada bangunan-bangunan gedung dan lain-lain. Ini yang mudah kita temukan. Saat pembangunan ini mudah kita temukan. Nah, kalau sudah dibangun ini susah dilihat yang PL gap menyentuh dasar tanah. Jenis kedua adalah tidak menyentuh dasar. Nah, kok PL gap-nya gandul, Pak? Nah, itu biasanya terjadi pada bangunan air. Nah, ini biasanya terjadi pada bangunan air. Ini air, terus ini tanah. Nah, misalnya apa? Misalnya pondasi jembatan, terus misalnya pondasi platform lepas pantai dan lain-lain. Nah, PL gap yang tidak menyentuh tanah itu umumnya pada pondasi bangunan air atau platform. Kalau pada di jembatan itu mungkin tidak menyentuh tanahnya, bisa jadi karena adanya erosi dan lain-lain, ya. Terus kenapa kita harus memakai kelompok tiang? Ini yang saya jelaskan tadi. Pertama, sulit membangun kolom tepat pada pusat tiang tunggal. Nah, jadi tadi ya, misalnya kadang-kadang tiang tunggalnya itu tidak tepat di as kolom tadi, tidak pas di gambar rencana, sehingga muncul eksentrisitas ini. Makanya dibuat tiang kelompok untuk memperkecil eksentrisitas atau memperkecil momen. Terus yang kedua, meratakan atau membagi beban yang dipikul oleh tiang. Misalnya bebannya terlalu besar. Di sini misalnya 7.000 kN. Kalau kita hanya menggunakan tiang tunggal, ini nanti tiang tunggalnya bisa dimensinya sangat besar. Diameternya sangat besar. Atau mungkin sangat panjang misalnya. Atau kemungkinan yang lain, tanahnya terlalu lembek. Nah, karena tanahnya terlalu lembek, kapasitas dukung tiang tunggalnya itu tidak memenuhi syarat dengan beban yang akan dipikul. Jadi ini tadi ada dua kemungkinan ya. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, beban terlalu besar. Terus yang kedua, tanah yang terlalu lembek. Ada beberapa kemungkinan. Nah, terus ada lagi kenapa pakai kelompok tiang? Nah, kenapa pakai kelompok tiang? Mungkin karena adanya momen tadi. Ini kan eksentrisitas, terus timbul momen. Nah, itu kita juga bisa pakai kelompok tiang. Jadi sebagian tiang nanti akan memikul tekan, dan sebagian yang lain akan memikul tarik. Nah, itu akibat eksentrisitas ini. Nah, itu kita juga menggunakan kelompok tiang.
Terus kemungkinan yang lain adanya erosi. Kalau adanya erosi mungkin lebih cenderung ke memakai pondasi tiangnya ya. Kalau adanya erosi lebih cenderung ke kenapa memakai pondasi tiang. Jadi kalau erosi misalnya ini ada pondasi tiang hapus. Misalnya ini tiang. Nah, ini tiang. Terus ini tiang. Nah, kalau karena erosi mungkin cenderung alasan memakai pondasi tiang ya. Misalnya ini ini tanah, terus ini erosi karena sungai tergerus. Dan ini mungkin lebih cenderung alasan memakai pondasi tiang. Nah, itu beberapa alasan kita memakai kelompok tiang. Nah, terus sekarang hal-hal yang mempengaruhi kapasitas dukung kelompok tiang itu apa saja? Pertama, kapasitas tanah di sekitar tiang. Nah, ini ini tanah di sekitar tiang tuh ini. Terus yang kedua, tanah di bawah tiang. Nah, jadi kapasitas dukung pondasi tiang itu tidak hanya bergantung pada tanah di sekitar kelompok tiang saja. Misalnya kalau kita pakai pondasi tiang tunggal ini ya, pondasi ini dok. Nah, nanti pengaruhnya itu hanya misalnya sekian. Nah, kalau kelompok tiang ini nanti pengaruh bebannya di ujung itu bisa lebih besar. Nah, paham ya? Jadi gini, misalnya andaikan kita pakai pondasi tiang tunggal. Misalnya ini kita pakai pondasi tiang tunggal atau pakai warna yang nyolok. Misalnya ini misalnya ini pondasi tiang tunggal. Terus itu yang ini pengaruhnya. Nah, misalnya. Kalau misalnya tanah di bawah sini sudah tanah keras, ini tanah keras. Tanah di bawah sini tanah lembek. Nah, ini tanah lembek kekuatannya ini tidak terpengaruh. Kenapa? Karena kekuatannya terpengaruh hanya sekian. Nah, seperti kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa yang bawah ini hanya 4D. Nah, yang bawah ini yang kita perhitungkan itu hanya 4D. Yang bawah ini yang kita perhitungkan hanya 4D. Di atas 4D, tanah lembek, tanahnya apa itu untuk kekuatannya itu tidak berpengaruh. Nah, berbeda dengan kelompok tiang. Nah, kalau kelompok tiang daerah pengaruhnya ini, pengaruh penyebaran tegangannya ini lebih besar. Nah, kalau kelompok tiang saya gambarkan. Ini ya, saya gambarkan di situ. Nah, tadi kalau di tiang tunggal itu misalnya segini. Misalnya segini ya. Nah, agak susah gambarnya. Kalau kelompok tiang tadi bisa besar segini. Nah, jadi ini akan tanah di bawah sini akan mempengaruhi kekuatan kelompok tiang. Paham ya? Nah, jadi tidak hanya di sekitar tiang, tapi juga di bawah tiang. Nah, terus yang kedua, penurunan atau konsolidasi tanah di bawah tiang. Tadi kondisinya, sekarang penurunannya. Tanah di bawah tiang. Nah, terus jika ujung tiang terletak di atas
tanah keras. Jadi apa, tebalnya tadi cukup tebal, maksudnya ini tadi cukup tebal. Misalnya ini kelompok tiang ya. Misalnya ini kelompok tiang. Kelompok tiang. Nah, di bawah tiang sini apa namanya, tanah keras. Ini tadi tanah keras. Ini tanah keras. Nah, jika ujung tiang ini terletak di atas tanah keras, ini tanah keras, sini juga tanah keras. Nah, itu nggak masalah. Perhitungannya nggak masalah. Yang jadi masalah jika ujung tiang di atas tanah keras yang di bawahnya terdapat tanah lunak. Nah, yang jadi masalah ini, di bawah sini ada tanah lunak. Nah, di sini keras, terus ujuk-ujuk di bawah sini tanah lunak. Nah, kapasitas dukung akan turun. Kenapa? Tadi karena apa? Ada penyebaran tegangan seperti ini. Nah, kapasitas dukung akan turun dan dibatasi oleh penurunan. Nah, karena apa? Seperti yang saya bilang, apa namanya? Perancangan itu dua. Yang satu minimum tujuannya dua, stabilitas dan penurunan. Stabilitas itu untuk keamanan, penurunan untuk kenyamanan. Nah, ini contohnya. Ini apa namanya? Jika yang pertama ini tanah kerasnya di bawah ini cukup tebal. Yang kedua di bawahnya ini ada tanah lunak. Nah, akibat beban ini tanah yang keras ini bisa menahan, tapi tanah yang lunak ambles. Nah, seperti ini. Jadi apa namanya, kapasitas dukungnya dibatasi. Dibatasi karena penurunan di tanah lunak sini. Terus yang ketiga, jarak antar tiang. Nah, misalnya ini apa namanya, pengaruh tegangannya. Jadi tanah yang menerima tegangan itu ini saja. Terus ini juga ini. Kalau jarak tiangnya ini besar, dia tidak ada overlap. Bandingkan jika ini jarak tiangnya kecil. Ini jarak antar tiangnya kecil. Dia ada overlap di sini. Nah, jadi tanah di sini selain menerima tegangan dari tiang yang kiri, juga menerima tegangan dari tiang yang kanan. Akibatnya apa? Penurunannya bisa lebih besar. Dan kekuatannya bisa turun. Paham ya? Terus, sekarang kita akan membicarakan tentang jarak antar tiang dan penurunan. Semakin pendek jarak antar tiang, ini tadi seperti saya bilang tadi, tegangan yang ditransfer tiang ke tanah menjadi overlap. Akibatnya kekuatan menurun. Terus jarak antar poros tiang minimal 2,5 diameter, atau pada kondisi biasa 3 sampai 3,5 diameter. Nah, itu ya. Nah, ini jarak minimum. Terus penurunan tiang tunggal juga lebih kecil daripada penurunan tiang kelompok, seperti saya bilang tadi. Misalnya satu tiang ini menerima beban 500. Ini juga satu tiang menerima beban 500. Tapi daerah yang luasan persebaran tegangannya itu lebih besar. Nah. Terus misalnya di sini ada tanah lunak, ini juga akan turunnya lebih besar.